Arya Penangsang episode sebelumnya, setelah Topo Uto Ratu Kalinyamat mencoba menghubungi mantan petinggi Jepara yang masih mendukungnya. Arya Penangsang mencoba mengutus keempat prajurit pasukan Surem untuk membunuh Adipati Adiwijaya menggunakan keris Kiai Brongot Setan Kober yang telah disarankan oleh Sunan Kudus. Namun, Adipati Adiwijaya adalah sosok manusia dikdaya yang tubuhnya kebal senjata tajam. Selamat datang di kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupakan jati diri Anda, dari mana Anda berasal. Kali ini kita akan membahas kisah legenda Arya Penangsang dalam episode ke-6. Selamat menyaksikan. Undangan Sunan Kudus. Kepulangan 4 prajurit Sureng ke Jipang Panolan bukannya membawa kabar keberhasilan yang membuat Arya Penangsang senang, namun malahan membawa malu yang mencoreng muka Arya Penangsang. Tidak hanya gagal menjalankan tugas, tapi juga meninggalkan keris Kiai Brongot Setan Kober di Pajang. Sudah bisa ditebak, diam-diam keempat orang prajurit ini dijatuhi hukuman penggal kepala oleh Arya Penangsang karena tidak berhasil menjalankan tugas. Ironis, kabar kegagalan itu dilaporkan oleh Arya Penangsang kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus tak habis pikir betapa tinggi ilmu kanuragan yang dimiliki Adipati Adiwijaya. Keris Kiai Brongot Setan Kober tidak mampu melukai tubuhnya sedikit pun. Arya Penangsang mendesak Sunan Kudus agar diberi izin untuk mengadakan penyerangan ke Kadipaten Pajang. Karena semua sudah kepalang basah, namun lagi-lagi Sunan Kudus menghalanginya. Sunan Kudus masih memiliki satu cara lagi, satu cara untuk memancing Adipati Adiwijaya keluar dari sarang. Jika berhasil dipancing keluar dari sarangnya, maka untuk memusnahkan segala ilmu kanuragan yang dimilikinya dan lantas membunuhnya akan semakin mudah dilakukan. Pada hari yang akan ditentukan, Sunan Kudus secara pribadi akan mengirimkan undangan khusus kepada Adipati Pajang. Sunan Kudus sengaja mengundang sang Adipati guna untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram yang hendak dirayakan oleh pesantren Kudus. Waktu itu kalender Jawa belum lahir. Kalender yang dipakai adalah kalender Hijriah dan kalender Saka. Kedua kalender yang berasal dari tradisi Islam dan tradisi Hindu ini dipakai secara bersamaan. Jadi waktu itu belum dikenal istilah suronan. Kalender Jawa baru lahir kelak oleh Cicit Ki Ageng Pamanahan, cucu Panembahan Senopati, yaitu Kangjeng Sultan Agung Anyakrakusuma pada tahun 1555 Saka atau 1633 Masehi. Kalender Jawa adalah sistem penanggalan di mana kalender Hijriah dari Islam dan kalender Saka dari Hindu dilebur menjadi satu kesatuan. Dapat dipastikan Adipati Adiwijaya sebagai seorang pemimpin yang disegani di Jawa akan menghargai undangan tersebut. Undangan dari seorang anggota Dewan Wali Songo yang tergolong sepuh, yang punya pengaruh dan suaranya didengar di dalam Dewan Wali. Maka mau tidak mau Adipati Adiwijaya akan hadir memenuhi undangan tersebut. Manakala Adipati Adiwijaya telah datang ke Kudus, maka Arya Penangsang yang harus menyambut kedatangannya. Sunan Kudus telah menyediakan sebuah kursi khusus yang sengaja telah diberi doa-doa untuk melenyapkan segala macam ilmu kesaktian yang dimiliki siapapun yang duduk di atasnya. Dan adalah tugas Arya Penangsang untuk mengusahakan agar Adipati Adiwijaya bisa duduk di kursi tersebut. Di samping itu, diam-diam Arya Penangsang juga harus mempersiapkan seluruh angkatan bersenjata Jipang untuk bersiap-siap menyerang Pajang.
Jika Adipati Adiwijaya telah menduduki kursi khusus tersebut, maka saatnya bagi Arya Penangsang untuk membunuh sang Adipati saat itu juga. Dapat dipastikan seluruh kekuatan Adipati Adiwijaya luruh. Begitu sang Adipati telah tewas, maka Arya Penangsang harus segera memerintahkan penyerangan besar-besaran ke Pajang. Dengan tidak adanya Adipati Adiwijaya, Pajang sekuat apapun hanya akan menjadi harimau tak bertaring. Pajang akan kucar-kacir, dan Jipang pasti bisa menjebol Pajang. Rencana yang sangat matang tersebut disetujui Arya Penangsang, dan menginjak bulan ke-11 menurut kalender Islam, yaitu bulan Zulqaidah, Sunan Kudus mengirimkan surat undangannya ke Pajang. Surat dari Sunan Kudus tersebut diterima oleh Adipati Adiwijaya. Isi surat segera menjadi bahasan serius sang Adipati. Di sana tertera bahwasanya Sunan Kudus mengharap dengan hormat kepada Kangjeng Adipati Pajang, Adiwijaya, untuk bersedia hadir di Kudus pada bulan Muharram guna ikut memperingati perayaan Tahun Baru Islam. Seluruh orang terdekat Adipati Adiwijaya menyarankan agar Adipati Adiwijaya berhati-hati. Bisa jadi ini adalah jebakan baginya. Namun, tidaklah etis mengabaikan undangan seorang berpengaruh di Jawa seperti Sunan Kudus, di mana suaranya memiliki kekuatan dalam Dewan Wali Songo. Maka diputuskan Adipati Adiwijaya akan berangkat ke Kudus dengan didampingi oleh Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani, sedangkan Ki Mas Monco, Ki Wilo, dan Ki Wuragil akan tetap di Pajang, menyiagakan seluruh kekuatan angkatan bersenjata Pajang jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adipati Adiwijaya mempercayakan Pajang kepada Ki Mas Monco manakala dia pergi ke Kudus. 2 bulan kemudian menjelang beberapa hari sebelum hari perayaan yang tertera dalam surat undangan dari Kudus, berangkatlah rombongan Adipati Pajang ke Kudus. Segala macam kebesaran Pajang nampak dari rombongan tersebut. Di setiap jalan yang dilalui, rombongan Pajang senantiasa mendapatkan berbagai bentuk penghormatan dari rakyat. Bahkan di tempat-tempat mana rombongan Pajang bermalam, rakyat sangat bersuka cita menerima kehadiran mereka. Banyak yang mempersembahkan makanan dengan sukarela, walaupun sebenarnya seluruh rombongan tidak begitu memerlukannya. Perbekalan yang dibawa dari Pajang sudah lebih dari cukup. Namun, Adipati Adiwijaya memerintahkan kepada seluruh prajurit yang ikut dalam rombongan agar menerima segala persembahan dari rakyat tersebut. Walaupun nampak remeh-temeh, namun itu adalah wujud kecintaan rakyat kepada mereka semua. Jangan sekali-kali mengacuhkan persembahan makanan yang diunjukkan dengan rasa penuh kecintaan tersebut. Beberapa hari kemudian sampailah rombongan Adipati Pajang ke kota Kudus. Kedatangan rombongan dari Pajang ini mengagetkan masyarakat Kudus. Mereka terperangah melihat segala macam kebesaran yang terlihat. Mereka baru menyadari bahwa Pajang ternyata sudah pantas jika menjadi sebuah kerajaan besar. Panji-panji Pajang berkibar-kibar, berkelebat dengan gagah diterpa angin. Nampak di depan Adipati Adiwijaya menaiki seekor gajah, diiringi beberapa prajurit berkuda di arah depan, kiri, kanan, dan baru rombongan berkuda juga di belakangnya. Seluruh orang Kudus kagum melihat kebesaran Pajang. Rombongan itu langsung menuju ke pesantren Kudus. Di sana, para santri menyambut kedatangan rombongan Adipati Pajang dengan menabuh rebana dan menyanyikan sholawat Nabi seperti kebiasaan mereka. Di antara rombongan, Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani tetap mempertajam kewaspadaan mereka. Nampak selain para santri, ada terlihat beberapa pasukan Jipang yang juga telah hadir di sana. Bahkan ada beberapa pasukan dari daerah lain yang nampak ikut hadir. Namun kedatangan rombongan dari Pajang lebih menyita perhatian. Kebesaran Adipati Adiwijaya sangat memukau semua mata. Begitu sang Adipati turun dari atas punggung gajah, nampak di pendopo, beberapa santri langsung menyambutnya dan mempersilahkan masuk ke pendopo. Seluruh rombongan turun dari kuda. Masing-masing tali kekang kuda ditambatkan di tempat yang telah disediakan.
perayaan Tahun Baru Islam di Kudus memang terlihat meriah. Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani segera mengiringi Adipati Adiwijaya. Mereka masuk ke Pandopo, diikuti para prajurit khusus Pajang yang lain. Begitu seorang santri kembali mempersilakan agar Adipati Adiwijaya masuk ke ruang dalam untuk bertemu secara khusus dengan Sunan Kudus, Ki Ageng Pamanahan segera memilih beberapa prajurit yang terlatih untuk ikut mengiringi sang Adipati bersamanya. Sedangkan Ki Juru Martani tetap bertugas di luar, menyiagakan seluruh prajurit yang tidak ikut masuk bila ada hal yang tidak dikehendaki nanti. Manakala Adipati Adiwijaya, Ki Ageng Pamanahan dan beberapa prajurit pilihan masuk ke ruang dalam, betapa terkejut mereka ketika di sana Arya Penangsang dan beberapa prajurit khusus Jipang Penolan telah berdiri menyambut. Baik Adipati Adiwijaya maupun Ki Ageng Pamanahan segera waspada. Arya Penangsang langsung bergerak memeluk Adipati Adiwijaya. Setelah itu dia berkata, "Dimas Adiwijaya, sangat senang hatiku melihat Adimas bersedia hadir di Kudus ini." Adipati Adiwijaya tersenyum dan menjawab, "Kang Mas Penangsang, hati saya pun gembira bisa melihat Kang Mas juga hadir di Kudus ini." Diam-diam Ki Ageng Pamanahan memberikan isyarat waspada kepada seluruh prajurit yang ikut masuk. Terdengar Arya Penangsang kembali buka suara, "Mari Adimas, silahkan duduk di sini." Arya Penangsang mempersilahkan Adipati Adiwijaya untuk duduk di salah satu kursi yang tersedia. Namun mendadak bersirat perasaan ganjil di hati Adipati Adiwijaya manakala matanya melihat keberadaan kursi yang dimaksud oleh Arya Penangsang. Tanpa sadar Adipati Adiwijaya berkata, "Ah Kang Mas, bukankah itu kursi paling bagus di antara semua kursi yang ada di sini? Tak layak bagiku duduk di sana, hanya Popo Sunan Kudus sendiri sebagai tuan rumah yang pantas mendudukinya." Arya Penangsang tersenyum simpul, "Tidak mengapa Dimas, mari." Arya Penangsang terlihat agak memaksa. Sikap Arya Penangsang menambah ketidaknyamanan di hati Adipati Adiwijaya. Semakin bertambah-tambah, terasa aneh. Adipati Adiwijaya secara halus tetap menolak untuk duduk di sana. "Sudahlah Kang Mas Penangsang, saya akan duduk di kursi sebelahnya saja. Saya tidak enak duduk di sana, sepertinya ada sesuatu di kursi tersebut." Arya Penangsang kaget, namun segera dia menutupi kekagetannya. "Memang ada apa di kursi tersebut? Apa yang Dimas takutkan?" Adipati Adiwijaya tersenyum dan menjawab, "Ah, mungkin hanya perasaan saya saja. Tapi jika memang tidak ada apa-apa di sana, apakah Kang Mas berani menduduki kursi tersebut?" Arya Penangsang sedikit kebingungan. Hal ini terbaca oleh Adipati Adiwijaya dan Ki Ageng Pamanahan. "Mengapa Kang Mas? Kang Mas takut duduk di sana?" sindir Adipati Adiwijaya. Memerah wajah Arya Penangsang, dia menjawab, "Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa di sana, buat apa takut?" Dan dengan pongahnya Arya Penangsang langsung berjalan ke arah kursi tersebut dan langsung duduk di atasnya. Padahal Sunan Kudus telah mewanti-wanti kursi tersebut telah diisi dengan doa-doa. Siapa saja yang menduduki kursi tersebut dapat dipastikan seluruh ilmu kanuragan yang dimiliki akan luruh seketika itu juga. Sampai saat ini, kursi bersejarah ini masih tersimpan di Kudus. Diam-diam Sunan Kudus yang tengah mengintip dari dalam menggeram marah melihat kebodohan dan kesombongan Arya Penangsang. Namun dia belum memutuskan untuk keluar menemui Adipati Adiwijaya. Melihat kursi yang semula ditawarkan kepadanya kini telah diduduki oleh Arya Penangsang, Adipati Adiwijaya tersenyum simpul, lantas mengambil tempat duduk yang bersebelahan dengan Arya Penangsang. Ki Ageng Pamanahan dan beberapa prajurit segera duduk bersila di bawah. Setelah berbasa-basi sejenak, Adipati Adiwijaya menyengaja berkata demikian. "Oh ya Kang Mas, saya jadi ingat beberapa bulan yang lalu Pajang kemasukan para pembunuh bayaran. Nyawa saya yang diincar, tapi syukurlah Hyang Widi masih memberikan keselamatan kepada saya." Sengaja Adipati Adiwijaya menggantung kalimatnya untuk melihat reaksi Arya Penangsang. Sedikit gugup Arya Penangsang, tapi berpura-pura dia kaget.
Benarkah? Berani sekali. Syukurlah jika Dimas bisa lolos dari maut dan selamat sampai hari ini. Adipati Adiwijaya tersenyum mengangguk lantas. Dan keris yang dipakai para pembunuh untuk membunuh saya berhasil saya ambil. Adipati Adiwijaya memberi isyarat kepada Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan nampak tegang. Dia lantas mendekat dan mengulurkan sebuah peti kayu jati ke arah Adipati Adiwijaya. Adipati Adiwijaya menerimanya, lantas membuka peti tersebut. Dikeluarkannya sebilah keris dari sana, dipegangnya sedemikian rupa sehingga semua mata bisa melihat keris di tangannya. Inilah keris tersebut. Muka Arya Penangsang bagai dirobek-robek, marah padam sudah, giginya bergemelutukan, apalagi ketika mendengar ucapan Adipati Adiwijaya selanjutnya. Dan saat ini sang keris telah bertemu kembali dengan tuannya. Dengan wajah tenang dan bibir tersenyum, Adipati Adiwijaya menyerahkan keris tersebut kepada Arya Penangsang. Ragu Arya Penangsang menerimanya, namun akhirnya dengan perasaan campur aduk antara malu dan marah, diterima juga keris itu. Terdengar kembali Adipati Adiwijaya berkata datar, "Konon katanya keris tersebut ampuh, tapi bagi saya terasa seperti digelitik dengan lidi saat keris tersebut dihunjamkan di dada saya." Amarah Arya Penangsang bangkit, setengah menggeram dia berkata, "Jika saya yang menggunakannya, jangankan manusia, gunung pun akan longsor, lautan pun akan kering." Ungkapan sebenarnya adalah Gunung Jugruk Segoro Asad, yang artinya memang gunung akan longsor, lautan akan kering, menggambarkan betapa dahsyatnya benda tersebut. Adipati Adiwijaya tergelitik juga, lantas sang adipati mencabut keris yang sedari tadi terselip di pinggang belakangnya. Kiai Carupu nama keris Adipati Adiwijaya. Keris itu adalah pemberian Kangjeng Sunan Kalijaga. Lebih ampuh mana dengan Kiai Carupuk milik saya ini? Arya Penangsang seketika bangkit berdiri, dengan mata merah memandang ke arah Adipati Adiwijaya tajam. Adipati Adiwijaya lantas ikut bangkit pula. Suasana berubah tegang. Dua orang kesatria ini kini telah berdiri berhadapan-hadapan dengan keris di tangan masing-masing. Arya Penangsang dengan Kiai Brongot Setan Kober di tangannya, sedangkan Adipati Adiwijaya dengan Kiai Carupu. Di bawah, baik prajurit Pajang maupun prajurit Cipang telah memutar keris mereka yang semua terselip di pinggang belakang. Kini sudah diputar ke depan dengan gagang sudah mereka genggam. Tinggal mencabut kerisnya. Kedua pasukan khusus ini sudah siap tempur juga. Dua kekuatan tangguh Cipang dan Pajang kini sudah berhadap-hadapan. Suasana tegang, tak ada seorang pun yang berani mengeluarkan suara. Hanya bunyi detak jantung berdegup kencang saja yang terdengar, dan hanya terdengar oleh masing-masing pemilik jantung sendiri. Nampak Adipati Adiwijaya dan Arya Penangsang telah berhadapan dengan keris terhunus di tangan. Mata keduanya saling bertatapan, gigi mereka saling bergemelutukan. Tinggal menunggu siapa dulu yang memulai menyerang. Di bawah, kedua kelompok prajurit khusus dari Cipang dan Pajang juga tegang. Begitu junjungannya diserang atau memulai menyerang dulu, maka mereka pun telah siap menyerang lawannya. Sesaat mereka melirik ke arah junjungannya yang masih berdiri berhadap-hadapan. Sesaat kemudian mereka melirik lawan mereka yang bersila bersebelahan. Suasana benar-benar genting. Di saat kritis seperti itu, di saat keadaan yang tinggal meledak sebentar lagi, tiba-tiba terdengar suara salam yang keras, disengaja keras. Assalamualaikum. Serta-merta semua mata segera melayangkan pandangannya ke arah mana suara salam itu berasal. Nampak Sunan Kudus keluar dari ruang belakang diiringi beberapa santri. Sembari menghela nafas, seluruh prajurit Cipang maupun beberapa prajurit Pajang yang muslim menjawab salam Sunan Kudus walau tidak serempak. Di sana baik Adipati Adiwijaya maupun Arya Penangsang segera menghela nafas melepaskan ketegangan yang semenjak tadi menyergap seluruh persendian dan melepak di dada masing-masing. Sunan Kudus berjalan menghampiri mereka sembari berucap lantang,
Loh, kalian ini priai atau pedagang keris? Sunan Kudus bergerak ke tengah-tengah antara Arya Penangsang dan Adipati Adiwijaya. Posisi Adipati Adiwijaya berada di sebelah kiri Sunan Kudus, sedangkan Arya Penangsang berada di sebelah kanannya. Terlihat Sunan Kudus sigap memegang pergelangan tangan kedua priai yang tengah hendak saling serang itu. Namun bagi yang jeli, pasti akan melihat bahwa tangan kiri Sunan Kudus tengah memegang erat pergelangan tangan kanan Adipati Adiwijaya yang tengah menggenggam Kiai Carupu, sedangkan tangan kanan Sunan Kudus memegang erat pergelangan tangan kiri Arya Penangsang yang jelas-jelas tidak menggenggam apapun. Tangan kanan Arya Penangsang yang menggenggam Kiai Brongot Setan Kober bebas bergerak leluasa. Sunan Kudus menatap tajam Arya Penangsang, terdengar dia membentak, "Sarungkan kerismu, Penangsang." Arya Penangsang termangu, masih belum bergeming. Sekali lagi Sunan Kudus membentaknya, "Sarungkan, Penangsang." Arya Penangsang ragu, belum juga menurunkan kerisnya. Sekali lagi Sunan Kudus membentaknya lebih keras, "Sarungkan, kataku." Kali ini Arya Penangsang menurunkan Kiai Brongot Setan Kober yang terangkat, kemudian menyarungkannya ke dalam warangkanya. Melihat Arya Penangsang menyarungkan keris, Adipati Adiwijaya pun lantas ikut menyarungkan Kiai Carupu ke dalam warangka. "Hampir saja aku membuat makanan segar bagi burung." Arya Penangsang bergumam setengah menggeram. Adipati Adiwijaya tersenyum kecil. Sunan Kudus menghela nafas sembari tetap di posisinya. Sunan Kudus berkata kepada Adipati Adiwijaya, "Maafkan atas situasi yang tidak semestinya terjadi ini, anak emas Adiwijaya. Saya menyesal dan untuk kebaikan kita bersama, saya menyarankan tidak ada salahnya jika anak emas beserta rombongan pulang ke Pajang lebih awal. Di sini, saya pribadi dan seluruh masyarakat Kudus sudah merasa sangat terhormat atas kedatangan anak emas Adiwijaya berikut rombongan jauh-jauh dari Pajang." Adipati Adiwijaya menghaturkan sembah di depan dada sembari berkata, "Popo Sunan, seharusnya saya yang meminta maaf kepada Popo Sunan Kudus, karena hampir saja saya membuat seorang wanita menjadi janda baru di ruangan dalam pesantren ini." Mata Sunan Kudus maupun Arya Penangsang berkilat mendengar kata-kata Adipati Adiwijaya. Sunan Kudus segera menyela, Sudahlah. Saya memaklumi kemarahan anak emas Adiwijaya. Daripada berlarut-larut sebaiknya anak emas mengalah." "Baiklah Popo Sunan, memang lebih baik saya dan rombongan mengundurkan diri dari sini." Adipati Adiwijaya, Ki Ageng Pamanahan beserta beberapa prajurit khusus Pajang segera berpamitan kepada Sunan Kudus. Rombongan dari Pajang memutuskan pulang terlebih dahulu sebelum acara puncak peringatan Tahun Baru Islam dimulai. Iring-iringan rombongan ini tengah keluar dari pondok pesantren Kudus. Di ruang dalam, setelah melepas kepergian rombongan Pajang, Sunan Kudus memanggil secara pribadi Arya Penangsang di ruangan khusus. Di sana, hanya ada Sunan Kudus dan beberapa prajurit khusus yang terpercaya, termasuk Pati Matahun. Sunan Kudus memarahi Arya Penangsang atas segala tindakan bodoh yang telah dilakukannya. Arya Penangsang menyela, meminta penjelasan di manakah letak kebodohannya. Bukankah malah Sunan Kudus yang melerai di saat dia sudah berhadapan dengan Adipati Adiwijaya? Dengan suara tinggi Sunan Kudus berkata, "Siapakah yang telah menduduki kursi yang telah aku isi doa-doa khusus?" Seketika Arya Penangsang terdiam. "Lantas, apakah kamu tidak menyadari tadi saat aku melerai kalian? Tangan kanan Adiwijaya aku pegang erat, sedangkan tangan kanan kamu aku biarkan bergerak bebas. Ingat-ingat lagi, aku memegang tangan kanan Adiwijaya yang tengah menggenggam Kiai Carupu, sedangkan tangan kanan kamu yang tengah menggenggam Kiai Brongot aku biarkan bebas." Arya Penangsang tetap terdiam. "Lantas, apa yang aku katakan kepadamu?" Arya Penangsang mengerutkan dahinya, mencoba mengingat. "Aku berkata, sarungkan kerismu sampai 3 kali. Kamu tahu maksudku yang sebenarnya?" Arya Penangsang menatap Sunan Kudus mulai sedikit memahami. "Maksudku, sarungkan kerismu ke dada Adiwijaya, bukan ke warangkanya." "Kamu saja yang terlampau bodoh.
sehingga tidak memahami kata-kata isyarat yang aku ucapkan, kamu telah menyia-nyiakan kesempatan kamu memusnahkan salah seorang manusia penentang ajaran mulia. Arya Penangsang menggeram menyadari kebodohannya sendiri, serta merta dia menyembah dan berkata, "Sebelum rombongan Adiwijaya jauh, tidak ada salahnya saya mengejar dan menghabisinya sekarang." Sunan Kudus menatap tajam Arya Penangsang. Ini bukan saat yang tepat menyerang rombongan Pajang, di mana banyak berkumpul para tamu undangan di Kudus. Asal kamu tahu, kecuali aku dan kamu, tidak akan ada yang mampu menghadapi kesaktian Adiwijaya. Dia memiliki pegangan ilmu kanuragan warisan Buddha Majapahit. Sangat riskan. Jika aku terjun sendiri, tidak pantas bagiku berhadapan dengan anak kemarin sore seperti dia. Sedangkan kamu saat ini hanya akan menjadi boneka mainan jika berhadapan dengan dia, karena seluruh ilmu kanuragan yang kamu miliki telah lumpuh. Dada Arya Penangsang terasa panas dan sesak mendengar penuturan Sunan Kudus. Lantas, bagaimana Bapak Sunan? Selama 3 bulan berselang, mulai bulan Muharram ini, kamu harus berpuasa terus-menerus. Genap 3 bulan. Seluruh hisib dan asma yang kamu miliki akan kembali pulih dan berfungsi. Setelah itu, aku akan mencari jalan lain untuk menghadapi Adiwijaya. Arya Penangsang lemas mendengarnya, dan Sunan Kudus berlalu ke dalam sembari hanya mengucapkan salam. Arya Penangsang masih akan terus berlanjut dengan permintaan Ratu Kalinyamat. Nantikan kisah legenda Arya Penangsang selanjutnya di episode berikutnya. Terima kasih sahabat mawas diri semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini supaya kalian tetap dapat notifikasi video terbaru dari kami. Thank you for watching and see you the next video. Salam sejahtera.